Saudara-saudari, Injil kita pada minggu ini diambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 15 sampai 16, dilanjutkan ayat 23 sampai 26. Pada perjamuan malam terakhir Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia. Kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Siapa saja yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah dari aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu aku katakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu tentang semua yang telah aku katakan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Hari ini kita merenungkan dan menghidupi kembali dalam liturgi pencurahan Roh Kudus yang diutus oleh Kristus yang bangkit kepada gerejanya. Sebuah peristiwa rahmat yang memenuhi ruang atas di Yerusalem dan kemudian menyebar ke seluruh dunia. Namun apa yang sebenarnya terjadi pada hari itu, yang tampaknya begitu jauh dari kita, namun sekaligus begitu dekat hingga menyentuh kedalaman hati kita? Lukas memberikan jawabannya dalam kutipan Kisah Para Rasul yang baru saja kita dengarkan. Sang penginjil membawa kita kembali ke Yerusalem, ke ruang atas tempat para rasul berkumpul. Unsur pertama yang menarik perhatian kita adalah suara yang tiba-tiba datang dari langit, seperti tiupan angin keras, dan memenuhi seluruh rumah. Kemudian lidah-lidah seperti nyala api yang tampak terpisah-pisah dan hinggap di atas masing-masing dari mereka. Suara dan lidah api ini adalah tanda-tanda yang nyata dan konkret yang menyentuh para rasul, bukan hanya dari luar, tetapi juga dari dalam, sampai ke dalam pikiran dan hati mereka. Akibatnya mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus yang melepaskan daya kuasanya yang tak tertahankan dengan akibat yang menakjubkan. Mereka semua mulai berbicara dalam berbagai bahasa sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Roh. Sebuah pemandangan yang benar-benar tak terduga terbuka di hadapan kita. Kerumunan besar berkumpul terheran-heran karena masing-masing orang mendengar para rasul berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua mengalami sesuatu yang baru, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kami mendengar mereka berbicara dalam bahasa kami sendiri. Dan apa yang mereka bicarakan? Perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Dalam terang kutipan dari Kisah Para Rasul ini, mari kita renungkan 3 kata yang berkaitan dengan karya Roh Kudus: kebaruan, harmoni, dan perutusan. Kebaruan seringkali membuat kita sedikit takut, karena kita merasa lebih aman jika segalanya berada dalam kendali kita. Jika kita yang merancang, mengatur, dan merencanakan hidup kita sesuai dengan gagasan, kenyamanan, dan preferensi kita sendiri. Hal ini juga terjadi dalam relasi kita dengan Allah. Seringkali kita mengikuti Dia, kita menerimanya, tetapi hanya sampai batas tertentu. Sulit bagi kita untuk menyerahkan diri secara penuh kepadanya, membiarkan Roh Kudus menjadi jiwa dan penuntun hidup kita dalam setiap keputusan. Kita takut bahwa Allah akan memaksa kita untuk menempuh jalan-jalan baru dan meninggalkan cakrawala kita yang sempit, tertutup, dan egois, agar kita menjadi terbuka terhadap kehendak-Nya. Namun sepanjang sejarah keselamatan, setiap kali Allah menyatakan dirinya, Ia selalu membawa kebaruan. Allah selalu membawa kebaruan dan menuntut kepercayaan penuh dari kita.
Nuh yang diejek semua orang membangun bahtera dan diselamatkan. Abram meninggalkan tanah kelahirannya hanya berbekal janji. Musa berdiri menghadapi kekuatan Firaun dan membebaskan umatnya. Para rasul yang awalnya ketakutan di ruang atas pergi dengan penuh keberanian untuk mewartakan Injil. Saudara-saudari, ini bukan soal kebaruan demi kebaruan, atau pencarian hal-hal baru hanya untuk mengusir kebosanan seperti yang sering terjadi di zaman kita. Kebaruan yang dibawa Allah ke dalam hidup kita adalah kebaruan yang memberi kepenuhan, yang menghadirkan sukacita sejati, ketenangan sejati, karena Allah mengasihi kita dan hanya menginginkan yang terbaik bagi kita. Mari kita bertanya pada diri sendiri hari ini. Apakah kita terbuka terhadap kejutan-kejutan dari Allah? Ataukah kita tertutup dan takut terhadap kebaruan dari Roh Kudus? Apakah kita memiliki keberanian untuk menempuh jalan-jalan baru yang dibukakan oleh kebaruan Allah? Atau justru kita menolaknya, bersembunyi dalam struktur lama yang sudah kehilangan daya untuk terbuka pada yang baru? Saudara-saudari, akan sangat baik jika kita terus-menerus mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini sepanjang hari. Lalu yang kedua, Roh Kudus tampaknya menciptakan kekacauan dalam gereja karena ia membawa keberagaman karisma dan anugerah. Namun semua ini dalam karyanya justru menjadi sumber kekayaan besar, sebab Roh Kudus adalah roh kesatuan. Kesatuan di sini bukan berarti keseragaman, melainkan membawa segala sesuatu kembali ke dalam harmoni. Dalam gereja, Roh Kuduslah yang menciptakan harmoni. Salah satu bapak gereja memiliki ungkapan yang sangat baik. Roh Kudus itu sendiri adalah harmoni. Ipse harmonia est. Ia benar-benar adalah harmoni. Hanya Roh Kudus yang mampu membangkitkan keberagaman, pluralitas, dan banyak bentuk, namun sekaligus membangun kesatuan. Sebaliknya, ketika kita sendiri yang mencoba menciptakan keberagaman, lalu menutup diri dalam hal-hal yang membedakan kita satu sama lain, kita justru membawa perpecahan. Ketika kita berusaha membangun kesatuan menurut rencana manusiawi kita sendiri, kita malah menciptakan keseragaman yang seragam dan membosankan. Tetapi jika kita membiarkan diri kita dipimpin oleh Roh, maka kekayaan, keberagaman, dan perbedaan tidak pernah menjadi sumber konflik, karena Roh Kudus mendorong kita untuk mengalami keberagaman dalam komuni gereja. Berjalan bersama dalam gereja di bawah bimbingan para gembalanya yang memiliki karisma dan pelayanan khusus adalah tanda nyata karya Roh Kudus. Memiliki rasa cinta dan kesetiaan kepada gereja adalah sesuatu yang mendasar bagi setiap orang Kristen, setiap komunitas, dan setiap gerakan. Gerejalah yang membawa Kristus kepada kita dan kita kepada Kristus. Perjalanan yang berjalan sendiri-sendiri, yang menyimpang atau berjalan mendahului ajaran dan persekutuan gereja sangat berbahaya. Rasul Yohanes sendiri mengingatkan kita dalam surat kedua, bahwa barang siapa tidak tinggal dalam ajaran dan persekutuan itu, maka ia tidak bersatu dengan Allah dari Yesus Kristus. Maka mari kita bertanya pada diri kita, apakah kita terbuka terhadap harmoni Roh Kudus, mengatasi segala bentuk eksklusivitas? Apakah kita membiarkan diri dipimpin olehnya, hidup dalam dan bersama gereja? Lalu yang ketiga, pemikiran terakhir. Para teolog zaman dahulu sering berkata bahwa jiwa itu seperti sebuah perahu layar. Roh Kudus adalah angin yang mengisi layarnya dan mendorongnya maju, sementara hembusan angin adalah karunia-karunia Roh Kudus. Tanpa dorongan dan rahmatnya kita tidak dapat maju ke depan. Roh Kudus menarik kita masuk ke dalam misteri Allah yang hidup dan menyelamatkan kita dari ancaman gereja yang gnostik dan tertutup pada diri sendiri. Ia mendorong kita untuk membuka pintu dan keluar, memberitakan serta menjadi saksi kabar baik Injil, membagikan sukacita iman, perjumpaan dengan Kristus. Roh Kudus adalah jiwa dari perutusan. Peristiwa yang terjadi di Yerusalem hampir 2000 tahun yang lalu bukanlah sesuatu yang jauh dari kita. Peristiwa itu menyentuh dan menjadi pengalaman hidup dalam diri kita masing-masing. Pentakosta di ruang atas Yerusalem adalah sebuah awal yang terus berlanjut. Roh Kudus adalah karunia tertinggi dari Yesus yang bangkit kepada para rasulnya. Namun ia mengendaki agar karunia itu menjangkau semua orang.
Seperti yang kita dengar dalam Injil, Yesus berkata, "Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dialah Roh Parakletos, Sang Penghibur, yang memberi kita keberanian untuk pergi ke jalan-jalan dunia membawa Injil. Roh Kudus membuat kita memandang ke cakrawala dan mendorong kita sampai ke pinggiran-pinggiran keberadaan untuk memberitakan hidup dalam Yesus Kristus." Marilah kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita cenderung menutup diri, hanya terpaku pada kelompok kita sendiri, atau apakah kita membiarkan Roh Kudus membuka diri kepada misi? Hari ini, mari kita ingat 3 kata ini: kebaruan, harmoni, dan perutusan. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.